Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi sama saya Dani Indrawan Pertama di channelnya Jaripedia, tempatnya trader Indonesia bersatu. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau menjawab pertanyaan yang masuk di kolom YouTube-nya Jaripedia. Saya tunjukin pertanyaannya. Masuk dari Mas Orang Kanan pertanyaannya. Mas, dibuatin video tentang manajemen risiko dalam sebulan atau seminggu, berapa loss profit ideal, berapa transaksi maksimal, dan kalau sudah sampai target profit atau maksimal loss bulanan atau mingguan kita harus ngapain? Nah, pertanyaan seru teman-teman untuk kita diskusikan bareng. Sekali lagi ini adalah personal opinion saya, pendapat pribadi saya. Sekali lagi mungkin bisa berbeda dengan teman-teman, mungkin juga bisa sama. Tapi goalsnya adalah kita bisa sharing, kita bisa bertukar pikiran. Siapa tahu video ini teman-teman bisa mendapatkan insight yang baru dari menonton video ini. Alright, setelah saya breakdown, teman-teman, kita punya 3 pertanyaan. Sebenarnya ini curang, karena idealnya 1 pertanyaan di dalam 1 kolom komentar. Enggak ya teman-teman, saya bercanda, bebas-bebas saja, enggak ada yang ideal teman-teman. Nah, sama halnya dengan jawaban saya, teman-teman, di pertanyaan yang pertama tentang ideal. Kalau ditanyain idealnya berapa sih loss atau profit? Jawaban saya simpel, kalau ideal, setiap individu, setiap orang pasti punya idealnya masing-masing. Orang A punya ideal mungkin 5%, orang B mungkin 10%, orang C mungkin 7%, dan lain sebagainya. Nah, poinnya di sini, teman-teman harus kenali diri teman-teman masing-masing. Bisa jadi $1.000 saya kehilangan dalam 1 minggu, teman-teman, saya santai. Mungkin bisa jadi seperti itu. Mungkin buat sebagian orang $1.000 kehilangan seminggu itu adalah nominal yang cukup besar. Nah, sekali lagi kuncinya adalah kenali kemampuan diri teman-teman, kenali style trading teman-teman, kenali personality teman-teman. Teman-teman ini termasuk trader yang agresif kah atau konservatif? Mungkin yang agresif 20%, loss 20% per bulan ini bukan suatu hal yang berarti. Tapi untuk konservatif mungkin 5% loss sebulan atau risknya merisikokan 5% sebulan ini sudah cukup besar. Nah, teman-teman, kuncinya sekali lagi saya ulang-ulang ya. adalah mengenali diri teman-teman. Teman-teman bisa ngopi, bisa santai, ngeteh sore sambil berpikir, kira-kira kalau saya kehilangan 10% siap nggak? Kira-kira kalau saya kehilangan 20% dengan style saya yang agresif, saya siap nggak? Teman-teman yang bisa menjawabnya, bukan saya, karena saya nggak kenal pribadi teman-teman secara personal. Mungkin teman saya, kalau teman saya yang sering ketemu atau kita sering ngobrol bareng, atau saudara saya atau sahabat dekat saya, mungkin saya bisa menyarankan, oh kayaknya kamu cocoknya agresif deh, karena kamu nggak takut kehilangan uang, misalkan kayak gitu. Dan kita lanjut menjawab pertanyaan yang kedua. Saya rasa sudah terjawab ya pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah maksimal berapa transaksi. Nah, personally saya nggak membatasi jumlah transaksi saya, teman-teman, di dalam 1 bulan. Selama selama ada setup yang jadi makanan saya sikat. Nah, ini berarti teman-teman saya juga nggak membatasi loss atau profit di dalam 1 bulan. Kalau saya profit 5% ya puji syukur. Kalau saya profit 10% ya puji syukur. Nah, kalau saya loss 5% juga puji syukur. Kalau saya loss 10% saya juga puji syukur. Nah, kuncinya adalah kalau saya selama ada setup yang jadi makanan saya sikat semuanya. Jadi saya nggak pilih-pilih, teman-teman. Misalkan kalau saya punya batasan resiko, misalkan saya punya 5% per bulan, saat saya mungkin berada di tengah bulan, di tanggal 15, saya udah loss 5%. Pemikiran saya seperti ini ya. Oh, kenapa gitu? Bentar, gambarnya kayak gini. Misalkan nih saya punya maksimal loss 5% di tanggal 15 Januari misalkan. Nah, teman-teman, kalau saya berhenti trading, biasanya gitu kan, batasan orang-orang kalau saya sudah sampai 5% atau 10% saya berhenti trading. Ada juga, kalau saya nggak berhenti trading, saya akan lanjut teman-teman, karena saya tahu
Sistem trading ini akan bekerja nanti di tanggal-tanggal berikutnya atau di bulan-bulan berikutnya. Kalau saya berhenti, saya akan melewatkan peluang-peluang yang mungkin akan muncul di tanggal 16 sampai tanggal 30 di bulan tersebut. Saya akan melewati itu. Bisa jadi di tanggal 15 ini tadi saya minus 5%, tetapi di akhir bulan saya bisa mengembalikan profitnya jadi profit 7% mungkin. Nah, ini yang saya pendekatan yang saya gunakan. Sebenarnya kalau teman-teman punya rule, saya kalau sudah loss 10% di bulan ini saya berhenti. Sebenarnya nggak masalah. Dengan catatan teman-teman melakukan review. Teman-teman, kenapa gini ya? Buka lagi jurnal. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang menyebabkan teman-teman loss? Sekian. Kemudian pertanyaan kedua adalah, kalau teman-teman ternyata nggak konsisten, teman-teman kalau nggak konsisten, apa yang terjadi kalau teman-teman konsisten? Nah, silakan ukur sendiri teman-teman. Kemudian pertanyaannya apa lagi ya? Mungkin setelah buka jurnal teman-teman, filter apa yang bisa ditambahkan untuk memperbaiki trade teman-teman atau style trading teman-teman. Nah, ini pertanyaan basic yang perlu teman-teman ajukan setelah teman-teman melihat jurnalnya tadi yang mungkin loss. Nah, sekali lagi teman-teman perlu review jurnal tradingnya. Teman-teman perlu amati apa yang perlu bisa teman-teman tambahkan filternya mungkin, atau yang menyebabkan transaksi loss ini apa aja. Mungkin karena terlalu agresif, mungkin karena terlalu mungkin bisa teman-teman ketahui sendiri dengan melihat jurnal tradingnya. Maksimal berapa transaksi? Kalau saya tanyakan maksimal, sekali lagi saya mau menjawab rata-rata aja. Rata-rata kalau saya trading di H1 dan H4 teman-teman, saya mungkin bisa ya 15 sampai 30 transaksi per bulan. Nah, sekali lagi disesuaikan lagi dengan style trading teman-teman. Kalau teman-teman style trading teman-teman agresif, bisa jadi setup yang teman-teman punya lebih banyak daripada saya. Bisa jadi kalau teman-teman sangat amat agresif, teman-teman akan punya setup yang sedikit daripada saya. Sekali lagi dikembalikan lagi ke teman-teman sendiri. Alright. Nah, pertanyaan ketiga teman-teman, kalau udah tercapai, mau ngapain nih selanjutnya? Misalkan teman-teman mempunyai yang seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau teman-teman mempunyai goals, nggak salah. Sekali lagi nggak salah. Kalau teman-teman membatasi risk-nya atau loss-nya juga nggak masalah. Sekali lagi pertanyaan ketiga ini bisa dijawab untuk sama orang-orang yang mempunyai goals atau orang-orang yang mempunyai maksimal loss ya teman-teman. Nah, sekali lagi seperti itu sudah terjawab ya. Kalau teman-teman ternyata udah tercapai nih loss-nya udah tercapai, mau ngapain ya? Tadi review aja. Sama halnya dengan profit. Kalau teman-teman udah profit, ya silakan di-review lagi. Kira-kira kalau saya berhenti mentradingkan, misalkan teman-teman punya profit 10% per bulan. Nah, di tanggal 15, saya ulangi lagi, di tanggal 15 teman-teman udah profit 10%. Review aja. Oh, ternyata area-area yang saya ambil seperti ini. Saya filter lagi yang TP3. Oh, ke depan saya mau ambil area yang seperti yang TP-TP tadi. Boleh-boleh banget. Nah, teman-teman silakan cek di tanggal 16 sampai tanggal 30, kira-kira ada peluang yang lain enggak yang mungkin muncul. Kalau teman-teman ternyata ada peluang lain dan teman-teman enggak entry, teman-teman mungkin akan merasa kecewa ya dengan enggak entry tersebut. Jadi saya lebih memilih saya sikat semua makan saya seperti saya yang sampaikan di atas tadi ya. Selama ada setup makanan saya sikat kayak gitu. Itu adalah pendekatan yang saya lakukan. Sekali lagi ini personal opinion teman-teman. Teman-teman boleh cocok nggak cocok bebas teman-teman. Kuncinya adalah tes dan ukur sendiri. Jangan percaya saya. Jangan percaya siapapun, termasuk saya. Jadi saya dengan style saya sekarang teman-teman, ya inilah style saya. Jadi apa yang saya lakukan sekarang yaitu
semua berdasarkan data. Yang wajib teman-teman lakukan adalah backtest dan forward test. Dari pengetesan tersebut, teman-teman akan tahu, teman-teman akan harus melakukan apa dengan duit teman-teman, dengan sistem trading yang teman-teman gunakan. Sekali lagi, kuncinya adalah tes dan ukur sendiri, jangan percaya siapapun termasuk saya, dan backtest. Ini saya kotakin nih supaya jelas. Silakan backtest. Nah, saat backtest teman-teman akan menemukan datanya. Oh, ternyata bulan ini, bulan Januari di tahun 2020, misalkan itu kita mundur sejenak. Oh, ternyata bisa loh loss 5 kali beruntun. Oh, ternyata bisa loh profit 10% lebih banyak kalau saya nggak berhenti dari goals saya. Misalkan teman-teman seperti tadi punya goal 10%, ternyata di tengah-tengah bulan teman-teman berhenti, akan sayang karena peluangnya akan hilang. Gak teman-teman sikat. Sama halnya kalau teman-teman loss, ya sekali lagi kalau teman-teman loss di tanggal 15 mungkin 5%, dan teman-teman berhenti padahal sistem trading yang teman-teman gunakan itu benar, dan ternyata work karena memang belum teman-teman tes saja. Nah, teman-teman nggak akan tahu hasilnya. Padahal kalau teman-teman ngelanjutin, mungkin bisa jadi loss 5% tadi berubah profitnya menjadi mungkin plus 10 atau plus 15%, kita nggak akan pernah tahu teman-teman. Tugas kita adalah, tugas saya adalah selama ada setup yang menjadi makanan saya sikat. Nah, itu adalah tugas yang saya lakukan. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, mungkin kalau teman-teman masih bingung dengan penjelasan saya, karena memang saya banyak belepotan yang ngomong ini, kita bisa lanjut lagi discuss di Jaripedia Group. Nah, teman-teman bisa ke Facebook grupnya Jaripedia, teman-teman bisa ke Telegram grupnya Jaripedia. Nanti linknya akan saya taruh di deskripsi. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian, ke saudara-saudara kalian yang lain. Siapa tahu mereka sedang membutuhkan atau pengen nonton, melihat materi-materi seperti ini. Nah, teman-teman jangan lupa juga subscribe video ini. Jangan lupa join ke komunitasnya Jaripedia supaya kita bisa lanjut ngobrol. Saya Dani Indrawan Pratama undur diri, semoga bermanfaat. Ciao.